Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Satu jiwa suci perampokan guntur misterius. Dari perspektif bencana yang luas, jelas bahwa Tan Yun berada di menara suci yang sangat indah. Setelah dia dipromosikan ke Divine Soul Realm Dzogchen, butuh 27 tahun lagi sebelum dia menyentuh penghalang Holy Soul Realm, menyebabkan bencana Divine datang. Ledakan. Gerbang lantai 2 menara suci Linglong perlahan terbuka, dan Tan Yun terbang keluar dari gerbang dengan ekspresi serius, melayang di atas puncak, dan berkata dengan keras, "Keratua, kamu dapat berlatih dengan tenang, dan tunggu aku, untuk kembali." Setelah itu, Tan Yun menggunakan langkah besar, mengambil langkah ringan, dan langsung melintasi jarak 5.000 kaki, yang setara dengan 30 mil. Tan Yun muncul di atas danau gunung yang jaraknya 3.000 mil setelah berkedip 10 kali berturut-turut di atas pegunungan yang luas. Menusuk, ribuan mil awan gelap memutar ujung tombak mereka dan mengembun ke arah danau. Tan Yun berdiri di langit di atas danau. Dibandingkan dengan awan gelap yang mengejutkan di atas kepalanya, itu tidak sekecil debu. Berapa tahun saya telah menunggu kedatangan jiwa suci kesengsaraan guntur mendalam. Jubah ungu Tan Yun diburu, menatap awan gelap, dan mata berbintang mengungkapkan perang gila. Selama aku memasuki alam jiwa suci, aku akan bangkit dari eklosion, satu lagi langkah maju yang besar. Jiwa suci Xuan Lei Jie, ayolah. Aku sudah menunggumu terlalu lama, terlalu lama. Begitu kata-kata itu jatuh, awan gelap melonjak dari langit seperti laut yang gelap dan mengamuk. Ledakan. Langit bergetar, disertai suara gemuruh yang seolah-olah berasal dari Tuhan. Tiba-tiba, guntur tebal pertama, panjang ribuan meter, dan seluruh tubuh guntur yang mendalam dari jiwa merah suci, keluar dari awan gelap, dan Tan Yun, 100.000 meter di bawah, runtuh. Jiwa suci Xuan Lei, seperti ular sanca darah, menukik ke bawah, kemanapun ia lewat, langit bergetar, dan kehampaan retak. Tan Yun tahu bahwa ketika dia diliputi oleh bencana, dia tidak bisa mengandalkan kekuatan eksternal dan senjata ajaib buatan manusia, tetapi dia hanya bisa melawan dengan kekuatannya sendiri. Menghadapi peringkat surgawi guntur pertama yang mendalam dengan kekaguman yang begitu menakjubkan, Tan Yun mengepalkan tinjunya dengan erat, membiarkannya meledak padanya. Ledakan. Dengan suara keras yang tumpul, Tan Yun seperti bintang jatuh yang diledakkan ribuan kaki, pompa. Dia membawa percikan besar ke gunung dan danau. Boom! Segera, perampokan hari guntur misterius jiwa suci pertama runtuh tak terlihat. Wow, danau naik ke langit, dan bayangan ungu keluar dari air, berubah menjadi Tan Yun basah di kehampaan. Dia tidak terluka, masih memiliki semangat juang yang tinggi. Merayu. Boom! Angin kencang meraung, ribuan mil awan hitam dituangkan ke dalam dua hari guntur misterius merah pada saat yang sama. Saat Tan Yun turun menjadi satu, tubuh melonjak hingga 1.500 meter, dengan raungan, terkunci dengan kuat. Tan Yun, itu dengan keras menembus kehampaan, turun secara vertikal, dan membombardir Tan Yun. Ledakan. Tiba-tiba, jubah ungu Tan Yun meledak, dan tubuhnya jatuh ke langit seperti meteor, dan jatuh ke danau. Wow, yang kedua selesai, yang ketiga dimulai. Kolom air di danau naik ke langit, dan Tan Yun melompat ke langit, menatap awan hitam, nadanya penuh dengan penghinaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, guntur merah-merah tua sepanjang 3.000 meter bergegas keluar dari awan gelap dan berkumpul bersama, seperti kalajengking darah yang panjangnya lebih dari 2.000 meter, dengan kekuatan kehancuran yang menggelegar, mereka dengan gila-gilaan turun ke arah Tan Yun. Berdengung, kekosongan itu retak, dan kekuatan spiritual emas cahaya sepanjang 100 meter melonjak keluar dari tubuh Tan Yun, bercokol di sekitar tubuhnya. Ledakan. Dalam suara keras yang memekakkan telinga, jiwa suci ketiga kesengsaraan surga guntur mendalam menelan Tan Yun dengan kekosongan besar yang akan runtuh. Tiba-tiba, kekuatan spiritual yang menyelimuti Tan Yun runtuh, dan untaian kekuatan spiritual dan bencana surgawi merah yang hancur meledak ke dalam kehampaan. Kekuatan sisa yang kuat menyapu dengan kecepatan cahaya. Tiba-tiba, sebatang pohon di pegunungan di sekitar danau pohon-pohon yang menjulang tinggi itu pecah berkeping-keping satu demi satu. Dan Tan Yun di atas danau, kepulan darah tumpah dari sudut mulutnya, dan jatuh seperti bola meriam ke arah danau. Ketika dia jatuh ke danau, Tan Yun menghentikan sosoknya dengan tendangan voli dan mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Kemudian,
Ekspresinya dengan tenang melonjak ke langit, naik ke langit lagi, berdiri dengan bangga, jalan keempat, ayo. Boom, boom. Bencana merah-merah yang melaju di awan gelap tampaknya telah dibuat marah oleh 4 bencana. Momentum mereka berempat tercengang dari awan gelap, berkumpul bersama, dan berubah menjadi bencana besar sepanjang 3000 meter, dan Cao Tan Yun menabraknya secara vertikal. Kemanapun dia pergi, kekosongan benar-benar runtuh, dengan kekuatan menghancurkan segalanya, seperti akhir dunia. Api es Hongmeng, perisai es. Tan Yun berteriak, dan pada suatu saat, Daceng tingkat keempat, api Hongmeng setinggi 30 meter, naik dari telapak tangan kiri Tan Yun ke langit, dan berubah menjadi perisai es biru muda di atas kepala Tan Yun, menutupi Tan Yun. Ledakan. Wow, ketika jiwa suci keempat kesengsaraan surgawi guntur mendalam tiba-tiba menghancurkan perisai es, tubuh sepanjang 3000 meter itu langsung berubah menjadi 1000 meter, membombardir Tan Yun dalam percikan es yang pecah. Tiba-tiba, kekuatan spiritual yang mengakar di tubuh Tan Yun runtuh dengan malapetaka. Hah ya, Tan Yun terengah-engah, diledakkan oleh tendangan voli sejauh ratusan kaki, dan kemudian terhuyung-huyung untuk menghentikan tubuhnya. Menghadapi malapetaka, Tan Yun tahu bahwa dia hanya bisa dipaksa untuk bertahan dengan cara yang dia miliki, tetapi tidak menyerang. Setelah menyerang kesengsaraan, kekuatan kesengsaraan akan meroket 100 kali lipat dalam teror saat itu, dan pada saat itu, dia tidak akan memiliki apa-apa selain tulang. Karena itu, Tan Yun harus bertahan dan melawan. Dan artefak di cincin semestanya, karena itu adalah benda asing, dia tidak dapat digunakan untuk pertahanan. Tan Yun bahkan lebih sadar bahwa kesengsaraan para biksu kesempurnaan agung di alam jiwa ilahi berbeda ketika mereka melewati kesengsaraan. Di bawah hukum surga, semakin kuat kekuatan biksu, semakin kuat kekuatan kesengsaraan surgawi, dan semakin lemah kekuatannya, semakin lemah kekuatan kesengsaraan surgawi. Jika adegan Tan Yun melintasi malapetaka dipelajari oleh pembangkit tenaga listrik Saint Soul Realm, dia akan terkejut, karena kekuatan Heaven Catastrophe-nya sudah sebanding dengan 3 kekuatan Saint Soul Realm, dan dia dipromosikan ke Saint Soul Realm bencana surga kecil Sidu tingkat 4. Pada saat ini, dengan berlalunya 4 hari guntur yang dalam berturut-turut, kekuatan spiritual di kolam spiritual telah menghabiskan 20%, dan tersisa 80%. Dia perlu mengalokasikan kekuatan spiritual secara wajar untuk membantunya berhasil mengatasi malapetaka. Ledakan. Pada saat ini, di tengah awan yang berjatuhan ribuan mil, 5 jiwa suci merah, kesengsaraan guntur yang mendalam, mengandung kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Setelah mengalir keluar dari lautan awan, mereka terjalin dan terjalin, memutar cautan dengan kecepatan awan mencekik. 5 jalan guntur mendalam dan kesengsaraan surgawi, terjalin dan diputar dengan kecepatan sangat tinggi, memunculkan pusaran langit besar dengan momentum yang mengejutkan. Perisai es api es Hongmeng. Tan Yun tampak serius, dan dalam pikirannya, api es Hongmeng yang sebelumnya runtuh direorganisasi dalam kehampaan, sekali lagi membentuk perisai es untuk bertahan melawan Tan Yun. Perlindungan spiritual. Sisa 80% dari kekuatan spiritual di kolam roh Tan Yun segera melampaui 40% lainnya, seperti putaran matahari keemasan yang menutupi Tan Yun. Bab 752 Kesengsaraan Salib Gila. Ledakan. Bersamaan dengan suara keras ini, perisai es biru yang diubah oleh api es Hongmeng menjadi berkeping-keping. Setelah berubah menjadi puing-puing es langit, itu menjadi untaian api Hongmeng. Dalam serangan yang begitu hebat, dengan ribuan nyala api yang bersinar, Tan Yun untuk sementara kehilangan kendali dan tidak dapat berkumpul kembali. Pada saat ini, 5 kesengsaraan surgawi yang mencekik dan memutar telah membombardir matahari kekuatan spiritual Bai Zhang yang menyelimuti Tan Yun. Boom! Dengan dentuman gemuruh, 5 kesengsaraan surgawi berputar dan terjalin, seperti mata bor merah besar, mengebor matahari spiritual dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan spiritual cahaya keemasan membakar matahari dengan cepat, dan pada saat yang sama, kecepatan rotasi dari 5 kesengsaraan surgawi juga sangat melambat. Setelah 5 kesengsaraan surgawi menjadi statis karena berputar, itu berarti Tan Yun telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi kelima. Kekosongan bergetar, ketika bola cahaya kekuatan spiritual Bai Zhang pecah berkeping-keping, 5 kesengsaraan yang saling terkait membombardir Tan Yun dengan kecepatan putaran yang lambat. Engah! Sebuah panah berdarah menyembur dari mulut Tan Yun. Dia seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Dengan kecepatan bola meriam, itu meledakkan kekosongan dan tertanam di danau.
Segera, percikan besar air mengalir ke langit di ketinggian rendah. Di air sedingin es, Tan Yun merasakan organ-organ internal di tubuhnya, dan sepertinya bergeser, menutup matanya dan tenggelam perlahan. Mengaum. Tan Yun membuka matanya tiba-tiba, matanya dipenuhi dengan makna yang gigih, dia meraung, bergegas keluar dari danau dengan ombak, dan kemudian berdiri di langit. Jika seseorang melihat Tan Yun terbang di langit pada saat ini, dia pasti akan berpikir dia gila. Pikir dia bodoh. Semua orang tahu bahwa selama Anda memasuki alam jiwa suci, Anda akan dianggap telah mencapai tahap memasuki aula dalam perjalanan menuju kenaikan. Dalam proses kesempurnaan agung di alam jiwa ilahi, hanya ada 3 pilihan sejak zaman kuno. Yang pertama adalah sujud ke surga dan dengan sungguh-sungguh menggunakan pertahanan untuk melewati kesengsaraan, sehingga kekuatan kesengsaraan akan berkurang hingga 80%, yang merupakan berkah surga. Tipe kedua adalah berdiri untuk menyeberangi malapetaka, sehingga kekuatan langit hanya 90% dari kekuatan, yang merupakan karunia Tuhan. Tipe ketiga adalah Tan Yun yang melintasi langit di langit, yang akan dihancurkan oleh surga. Anda harus tahu bahwa menyeberangi malapetaka adalah masalah hidup, jadi hampir semua biksu Dzogchen di alam jiwa ilahi memilih untuk sujud saat melintasi malapetaka. Tidak ada yang berdiri di atas perampokan. Belum lagi tendangan voli seperti Tan Yun. Bisakah Tan Yun berlutut? Jangan. Tentu saja tidak. Dalam hati Tan Yun, dia hanya berlutut di hadapan orang tuanya, bukan ke langit dan bumi. Adapun Tan Yun yang terbang di langit, dia baru saja melampiaskan kebenciannya kepada Tuhan. Kepribadian Tan Yun adalah, dia bisa melakukan tendangan voli di udara, tidak pernah berdiri, dan tidak pernah berlutut saat dia bisa berdiri. Kesengsaraan surgawi ke-6, ayo. Saat Tan Yun meraung, Tuhan tampaknya benar-benar marah. Kesengsaraan guntur misterius 6 jiwa suci merah tua di puluhan ribu mil awan gelap, seperti 6 naga raksasa yang membawa kekosongan yang runtuh, berubah menjadi pedang guntur misterius setinggi 3.000 meter. Tan Yun menusuk secara vertikal. Mengaum. 5 elemen membentuk perisai. Raungan seperti binatang datang dari mulut Tan Yun. Dia mengkonsumsi 10% dari kekuatan spiritual di kolam spiritual dan menggunakan kekuatan dari 5 elemen. Tiba-tiba, kekuatan emas, kekuatan kayu, kekuatan air, kekuatan api, dan kekuatan tanah keluar darinya. Kekuatan 5 elemen bergabung bersama dan berubah menjadi perisai 5 elemen yang bersinar setebal 30 kaki, diselimuti langit di atas kepala Tan Yun. Ledakan. Di tengah suara keras, pedang guntur mendalam menusuk perisai 5 elemen, dan segera, perisai 5 elemen terkoyak, dan pedang guntur mendalam setinggi 3.000 kaki, dan itu langsung tertutup, dengan retakan yang mengejutkan. Ledakan. Ada suara keras lainnya, dan pedang petir mendalam menusuk dada Tan Yun untuk sesaat, dan kemudian runtuh. Di bawah sisa kekuatan yang kuat, puncak agung puluhan ribu kaki terdekat dari danau runtuh. Engah. Di sisi lain, Tan Yun menyemprotkan 3 suap darah berturut-turut, dan ketika dia menghancurkannya ke danau, dia meraung, dan tembakannya mengalir ke kehampaan. Merayu. Ribuan mil awan gelap berputar, membentuk pusaran dengan diameter ribuan mil di langit. Ledakan. Ledakan. Suara keras pertama mengamuk di langit, dan 7 guntur yang dalam dan bencana surgawi di pusaran air menghantam bersama, dan dalam sekejap, mereka berubah menjadi tombak 7 guntur yang dalam, menembaki Tan Yun Biao dalam garis lurus. Ini adalah jiwa suci ke-7 Xuan Lei Tianji. Ketika ledakan keras kedua terdengar, 8 guntur misterius merah-merah di awan gelap berkumpul bersama untuk membentuk tombak raksasa sepanjang langit yang besar, mengikuti 7 guntur yang mendalam di langit ke-7. Di belakang tombak, dengan kegagalan yang mengerikan, satu demi satu menuju Tan Yun. Alam harmoni. Tan Yun menjerit dalam, dan tiba-tiba, kekuatan emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya muncul dari tubuhnya. 11 kekuatan atribut berwarna-warni bergabung seperti kilat ketika mereka berputar di sekitar Tan Yun, berkembang menjadi bola berdiameter 300 kaki, menyelimuti Tan Yun. Ranah Hongmeng adalah Tan Yun, pertahanan terkuat melawan malapetaka. Bang, bang, bang. Ditemani oleh 7 suara keras, tombak guntur merah sepanjang 700 meter menghantam bola alam Hongmeng satu demi satu, mereka pecah berkeping-keping. Setiap suara keras membuat bola Hongmeng bergetar sekali, dan setiap getaran, seperti guntur yang membombardir pikiran Tan Yun memuntahkan 7 suap darah.
Boom! Dalam getaran langit dan bumi, tombak merah besar yang berubah dari kesengsaraan surga guntur mendalam ke-8 menusuk permukaan bola Hongmeng dengan kekuatan yang menakutkan. Segera, sinar tombak gedung pencakar langit raksasa meledak dan berubah menjadi untaian arus guntur misterius, seperti berudu merah tak berujung, bergegas tanpa tujuan untuk menghancurkan. Dan permukaan bola realem Hongmeng ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Tan Yun, yang berdiri di udara di lingkup Hongmeng, memiliki wajah pucat seperti kertas, sudah berdarah dari 7 lubangnya, dan seteguk darah terus mengalir di mulutnya. Mengaum, Tan Yun mengangkat kepalanya, tatapannya seperti pedang menembus bola Hongmeng dan menembus ribuan mil awan hitam. Dia tertawa liar, masih ada kesengsaraan terakhir yang tersisa, saya khawatir Anda tidak akan berhasil. Itu bisa berlangsung selama jutaan tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun untuk jangka pendek. Lao Su akan menghancurkan bahkan tuanmu, dan kamu hanya akan menjadi malapetaka. Apa yang bisa kamu lakukan denganku? Suara Tan Yun jatuh, dan dalam pusaran gelap menelan langit yang dibentuk oleh ribuan mil awan gelap, guntur misterius sepanjang 3.000 meter muncul seperti naga merah. Segera setelah itu, yang kedua dan ketiga, total 9 guntur yang dalam. Berdengung. Tiba-tiba, 9 kesengsaraan seperti naga, dengan kekosongan yang rusak, menari-nari dengan tubuh besar, menukik ke bawah, dan menggambar 9 bayangan merah besar di langit. Setelah dibubarkan, mereka dengan kasar menyerang bola Hongmeng, pergi dengan ledakan. Ketika kesengsaraan seperti naga pertama menghantam bola Hongmeng, itu pecah berkeping-keping. Boom, boom. Pada saat yang hampir bersamaan, 7 kesengsaraan seperti naga lainnya membombardir bola Hongmeng, dan segera, bersama dengan bola Hongmeng, mereka menjadi ketiadaan. Di runtuhnya langit, perampokan seperti naga merah terakhir, Tan Yun, yang berdarah menuju Qiqiao, pergi. Situasi Tan Yun tampaknya genting. Bab 753 garis darah Hongmeng. Minum. Setelah Tan Yun berteriak keras, dia menggertakkan giginya dan melepaskan 20% sisa kekuatan spiritual di kolam spiritual dari tubuhnya, membentuk armor kekuatan spiritual di permukaan tubuh. Pada saat yang sama, dalam pikiran Tan Yun, kehampaan berubah menjadi gumpalan nyala api es, langsung bersatu, membentuk gunung es setinggi 30 kaki di depannya. Ledakan. Wow, gunung es tiba-tiba pecah berkeping-keping dalam serangan terakhir dari kesengsaraan seperti naga, dan kesengsaraan itu hanya makan, setelah napasnya menjadi 30% lebih lemah, itu mengenai tubuh Tan Yun. Ledakan. Setelah baju besi spiritual emas pucat di tubuh Tan Yun runtuh, kekuatan kesengsaraan seperti naga tiba-tiba menyusut menjadi 50%, dan dia memukul Tan Yun tanpa ampun dan keras. Kaca, kaca, engah. Dengan suara patah tulang yang jelas, percikan darah dan kabut darah yang memenuhi, 24 tulang rusuk Tan Yun di kaki, lengan, dan dadanya langsung berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, Tan Yun sangat sedih. Dia kehilangan anggota tubuhnya, tulang hidungnya, dan bahkan kulit punggungnya terlepas dari tubuhnya, daging di wajahnya terlepas, memperlihatkan tengkorak yang berdarah. Hah! Ada suara siulan udara dari telinga Tan Yun, dan sementara kepalanya pusing, dia diledakkan secara mengerikan sejauh ratusan mil secara paralel, ditembak di atas permukaan danau dengan ombak yang mengerikan, ledakan, tertanam di tebing sebuah gunung yang megah. Centang untuk centang. Di celah-celah tebing yang retak, gumpalan darah perlahan keluar, jatuh ke dalam kehampaan, dan runtuh tertiup angin. Tan Yun tidak tahu hidup atau matinya. Pada saat ini, ribuan mil awan gelap menghilang dalam transpirasi, dan matahari yang terik terpantul di langit. Hanya gunung-gunung yang hancur di sekitar danau yang menceritakan kengerian bencana Tan Yun. Ini membuktikan bahwa malapetaka telah datang. Tuan, Tuan, kera iblis pembunuh surga yang memancarkan nafas periode pertumbuhan urutan kelima, dengan menara suci yang indah di tangan kanannya, seperti gunung ungu hitam dengan ketinggian 600 meter, berderap masuk dan mengambang di atas danau. Warna kesedihan terungkap di pupil raksasanya, dan air mata besar jatuh dari langit, menetes ke danau, dan memercikkan bunga. Sebelum Tan Yun melewati malapetaka, kera iblis pembunuh surga menerobos dari tahap kelima kelahirannya ke tahap pertumbuhannya. Dalam proses Tan Yun melintasi perampokan, ia telah melihat dari kejauhan, mengawasinya di matanya. Agar tidak mengalihkan perhatian Tan Yun, ia tidak mengatakan apa-apa, dan mengubur kekhawatirannya tentang Tan Yun di lubuk hatinya. Kekosongan itu seperti riak air,
ia melepaskan kesadaran binatang buas dan menyebar dengan kecepatan cahaya di sekitarnya. Ketika Tan Yun ditemukan tertanam di dinding batu ratusan mil jauhnya, ia terbang melalui kehampaan di udara dan tergantung di tebing. Tuan, aku akan menyelamatkanmu sekarang, tunggu. Kera pembunuh surga gelisah, dan cakar 5 jarinya yang besar dimasukkan ke dalam tebing, dan batu tempat Tan Yun tertanam dipaksa keluar dari tebing. Menguasai. Ketika pembunuh surga melihat Tan Yun yang mengerikan di tangannya, dia menangis sedih. Tan Yun membuka kelopak matanya yang berat dan melihat kera iblis pembunuh surga, lemah dan gemetar, aku baik-baik saja, kau menemukan cincin semestaku sekarang, dan kemudian menempatkanku di menara suci lantai 2. Oke, Demon Slayer buru-buru melompat menuruni aliran gunung. Setelah menemukan cincin Qiankun, dia meletakkan menara suci yang indah di tangan kirinya di tanah, dan kemudian menempatkan Tan Yun ke menara suci lantai 2, dan meletakkan cincin Qiankun di tubuh Tan Yun, di samping. Saat Tan Yun memasuki menara, formasi Lingering segera terbuka dengan sendirinya, dan aura seluruh tubuh masuk ke dalam tubuhnya tanpa nafas Tan Yun. Setelah itu, kera iblis pembunuh surga menutup gerbang menara, dan tiba-tiba, kekuatan waktu dan ruang di dalam menara terjalin dan terintegrasi, membentuk ruang dan waktu yang independen. Wah! Tan Yun berbaring telentang di menara, bernapas lemah dan cepat, dan anggota badan yang hilang, tulang rusuk, dan daging dan darah yang jatuh dari tulang terlahir kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di menara waktu, anggota badan dan tulang rusuk yang Tan Yun hilang 5 hari kemudian terlahir kembali. 2 hari kemudian, Tan Yun berbaring di menara tanpa cacat dan telanjang. Memanggil. Di antara tangan Tan Yun, cincin semesta bangkit dari tanah dan meletakkannya di jari Tan Yun. Kemudian, cincin Qiankun memancarkan cahaya ungu, dan jubah ungu terbang keluar dari cincin Qiankun. Setelah Tan Yun mengenakan jubah ungu, Tan Yun duduk bersila, melihat dengan penuh harap, sekarang dia telah dipromosikan ke tahap pertama jiwa suci, sekarang saatnya untuk menyingkat garis keturunan Hongmeng pertama. Tan Yun menekan kegembiraannya, memasuki meditasi, dan berjalan ke dunia Hongmeng dan berdiri di udara, menatap lautan luas cairan surgawi Hongmeng di bawah, dengan ekspresi serius, garis keturunan Hongmeng membekukan. Merayu. Dalam sekejap, 50 helai cairan Dewa Hongmeng keluar dari cairan Dewa Hongmeng yang luas, mengalir ke alis Tan Yun, mengalir ke leher, dan terus mengalir ke jantung Tan Yun. Hatinya tampaknya memiliki ruang internal yang besar, menelan semua 50 helai cairan ilahi Hongmeng. Jika Anda dapat melihat melalui tubuh Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa ketika Tan Yun memasuki alam jiwa suci, pada saat ini, ruang internal hatinya telah mencapai radius 500 kaki. 50 helai Hongmeng Divine Essence di hati dengan cepat bergabung dan menyusut. Saat menyusut, mereka secara bertahap berubah menjadi darah merah. Setelah 3 napas, itu seperti naga darah cair dengan panjang ratusan meter, bercokol di hatinya, dan napas suci aura agung melonjak keluar dari piton darah. Naga darah cair ini benar-benar garis keturunan Hongmeng pertama yang diringkas oleh Tan Yun. Selanjutnya, darah Hongmeng akan diintegrasikan ke dalam jantung. Darah yang diciptakan oleh hati di masa depan tidak hanya akan mengandung nafas suci Hongmeng, tetapi juga menembus dan menyehatkan tulang. Garis keturunan Hongmeng Rong. Dalam benak Tan Yun, darah Hongmeng langsung meluncur di dinding hati yang kotor, dan menyatu dengan hati. Kemudian, aliran darah Hongmeng keluar dari jantung dan mengalir melalui tubuh Tan Yun, menelan semua darah asli di tubuhnya. Pada saat ini, darah di tubuh Tan Yun adalah salah satu pembuluh darah paling kuat di surga dan semua alam, darah Hongmeng. Selanjutnya, garis keturunan Hongmeng di tubuh Tan Yun mulai menembus organ internal, meridian aneh dan 8 saluran, serta tulang seluruh tubuh, dan semua organ seluruh tubuh dengan kecepatan lambat. Waktu di menara, 3 tahun kemudian. Ketika darah Hongmeng ada di mana-mana di tubuhnya, perasaan misterius yang telah lama hilang melonjak ke dalam hati Tan Yun. Tampaknya dalam satu pikiran, organ, tulang, meridian, dalam tubuh seseorang dapat meroket. Haha, hahaha. Tan Yun tertawa liar, membuka matanya, dan berdiri, desir. Garis keturunan Hongmeng Kai. Tan Yun menghela nafas, dan tiba-tiba, pemandangan yang luar biasa terjadi. Retak. Ditemani oleh suara tulang yang jernih, jubah ungu Tan Yun pecah berkeping-keping, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 10 kaki. Dia seperti dewa perang yang tampan seperti menara besi, berdiri di menara. Retakan.
Tan Yun merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Dia mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan raungan panjang dalam kegembiraan. Sekarang di tahap awal hegemoni tingkat kelima, tubuh Hong Meng telah terbentuk. Selain seni pedang hebat membunuh Dewa Agung dan formasi pedang ilahi dari ilmu pedang hebat, bahkan jika aku adalah tahap pertama dari alam jiwa suci, itu sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik dari tahap ke-6 jiwa suci. Dunia, bab 754 sudah di atas panggung. Dengan suasana hati yang melonjak, Tan Yun tiba-tiba menyusut dan menjadi tinggi aslinya. Dia mengorbankan jubah ungu dari cincin semesta dan mengenakannya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, sepertinya setelah kembali ke sekte, dia harus pergi ke Fang Cheng dan menemukan seseorang untuk membuat pakaian ajaib. Kalau tidak, aku akan melakukannya, mulai membuka garis keturunan Hong Meng dan menampilkan Hong Meng. Tubuhnya, bukankah pakaiannya pecah dan habis? Setelah itu, Tan Yun berjalan keluar dari gerbang dengan senyum seperti angin musim semi, dan di antara tangannya, menara suci yang indah berubah menjadi seberkas cahaya putih dan melesat ke cincin alam semesta. Saat saya memasuki tahap pertama dari alam jiwa suci dan tubuh Tyrant Hong Meng mencapai tahap awal dari tahap kelima, jiwa saya harus dapat mencapai tahap kelima dari alam jiwa suci. Rambut Tan Yun berkibar, dan tiba-tiba, kesadaran spiritualnya seperti gelombang tak terlihat, memanjang ke segala arah dengan kecepatan tinggi. 10.000 li, segera setelah melampaui 15.000 li, itu melampaui 30.000 li lapisan pertama alam jiwa suci biasa, dan akhirnya tidak berhenti sampai radius 70.000 li. Seperti yang kita semua tahu, alam jiwa suci adalah satu tingkat, dan kesadaran spiritual dapat mencakup radius 30.000 mil. 2 kali lipat radius 40.000 mil, radius 3 kali lipat 50.000 mil, radius 4 kali lipat 60.000 mil, radius 5 kali lipat dari 70.000 mil. Jari-jari 6 kali lipat 80.000 mil, radius 8 kali lipat 90.000 mil, radius 9 kali lipat 100.000 mil. Dan kesempurnaan agung alam jiwa suci, kesadaran spiritual menyelimuti area itu, setinggi 150.000 li. Jelas, Tan Yun, yang sekarang berada di tahap pertama dari alam jiwa suci, memiliki jiwa yang kuat yang telah mencapai tahap kelima dari alam jiwa suci yang menakutkan. Jika Anda mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Karena semua orang tahu bahwa semakin tinggi alam biksu, apakah itu kekuatan jiwa atau kemampuan untuk menantang di luar level, itu akan sangat berkurang. Bahkan biksu tingkat pertama dari alam jiwa suci yang berspesialisasi dalam praktik teknik jiwa, kekuatan jiwanya sebanding dengan kekuatan jiwa ilahi tingkat ketiga, yang unik. Alasan mengapa Tan Yun begitu menentang langit justru karena bakatnya dan tubuh Tuan Hong Meng yang dia kembangkan. Tan Yun mendapatkan kembali kesadaran spiritualnya dengan kepuasan, dan murid-murid bintangnya menunjukkan perasaan mengamati dunia. Dalam keadaan normal, saya memiliki kemampuan untuk melompati tingkat pembudidaya 5 lapis Roh Kudus. Jika saya menggunakan formasi pedang besar ilahi dari Hong Meng Tu dan seni pembunuhan ilahi dari Hong Meng, saya akan dapat membunuh pembangkit tenaga listrik 6 lapis dari alam jiwa suci. Begitu aku menghabiskan kemampuanku dan menggunakan tubuh roh suci, bahkan jika aku bertemu dengan pembangkit tenaga listrik dari alam jiwa suci biasa, aku akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Tan Yun melihat ke arah Huang Fu Shengzong dengan pikiran yang dalam di matanya, sudah 4,5 tahun sejak saya meninggalkan sekte Meng Qi, Xiao dan yang lainnya, jika mereka telah berlatih dalam gulungan ruang dan waktu dari perangkat tertinggi kelas bawah, 1 hari setara dengan 2 bulan di luar. Dengan kualifikasi mereka, wilayah mereka pasti lebih tinggi dari milikku sekarang. Diam-diam di sini, Tan Yun meningkatkan periode pertumbuhan tingkat kelima dari kera iblis pembunuh surga dan sangat memujinya. Setelah membaliknya, dia memasukkan kera iblis pembunuh surga ke dalam tas binatang roh. Di langit, kecepatannya bagus. Tan Yun sangat puas. Segera, melalui mata ilahi Hong Meng, alam itu tersembunyi di alam jiwa ilahi berunsur 8, dan berubah menjadi sinar cahaya ungu, terbang menuju Huang Fu Shengzong dengan kecepatan 2 juta mil per hari. Tahun-tahun berlalu, 40 hari kemudian. Ketika Tan Yun masih 200.000 mil jauhnya dari gerbang gunung Huang Fu Shengzong, dia tiba-tiba melambat, menembakkan 2 niat membunuh di bintangnya. Pada saat ini, Tan Yun menemukan bahwa di lautan awan sepanjang 70.000 mil yang mengarah ke arah Huang Fu Shengzong, ada ratusan pria bertopeng berpakaian hitam di alam jiwa ilahi Dzogchen duduk bersila.
Dan 4 alam jiwa suci tahap pertama, alam jiwa suci tahap kedua orang bertopeng jubah hitam. Dari 5 ranah jiwa suci yang kuat, memimpin lusinan orang, dipisahkan oleh ribuan kaki di lautan awan, tidak sulit bagi Tan Yun untuk melihat bahwa ini adalah 5 kelompok orang. Di bawah lautan awan tempat orang-orang ini duduk bersila adalah satu-satunya cara menuju Huang Fu Sengsong. Di bawah sinar matahari terbenam, seringai muncul di sudut mulut Tan Yun di lautan awan. Dia yakin bahwa orang-orang ini sedang menunggu kelinci untuk mencegat dan membunuhnya. Sejak Tan Yun meninggalkan sekte lebih dari 4 tahun yang lalu, dia dikepung dan dibunuh oleh para murid penegak hukum dan 4 murid meridian sekte suci, dan ketika Zhong Liyuxin menembak dan membunuhnya, Tan Yun menduga bahwa mereka tidak akan menyerah. Tan Yun menduga bahwa orang-orang ini kemungkinan besar akan belajar dari murid gerbang gunung penjaga bahwa mereka belum kembali ke Huang Fu Sengsong. Karena itu, mereka tidak ragu untuk menghabiskan lebih dari 4 tahun menunggu kepulangan mereka. Saat matahari terbenam, malam mengikis dunia. Wow, tidak ada bintang di malam hari, guntur dan kilat, embusan angin seperti tangisan. Dan hujan lebat. Pada saat ini, 5 kelompok orang di tirai hujan masih bersila di langit, dan air sumur tidak menyinggung sungai. Tiba-tiba, 5 anggota alam jiwa suci yang dipimpin oleh 5 kelompok membuka mata mereka ketika mereka menemukan bahwa Tan Yun berada 30.000 mil jauhnya melalui indera spiritual mereka. Menurut kesepakatan sebelumnya, setelah kematiannya, batu roh dibagi rata. Satu-satunya orang bertopeng dengan jiwa suci tahap kedua, dengan dingin melirik 4 orang lainnya dengan jiwa suci tahap pertama, dan mengkonfirmasi lagi. Iya, kata mereka berempat serempak. Segera, masing-masing memimpin lusinan dari mereka dan bubar, dan kemudian semua orang mengeluarkan jimat tembus pandang dan menghilang ke dalam hujan. Seolah tidak pernah muncul sebelumnya. Namun, semua orang tidak tahu bahwa mereka datang ke Tan Yun dengan santai, dan melalui indera spiritual yang kuat, mereka telah melihat pemandangan indah dari apa yang mereka lakukan. Namun, semua orang, termasuk Tan Yun, bahkan tidak tahu bahwa di langit malam yang gelap ditutupi oleh awan gelap, bayangan indah berdiri di langit. Orang ini bukan orang lain, tapi Zhong Liyuxin. Di tirai hujan, dia menyelimuti orang-orang di bawah melalui indera spiritualnya, dan Tan Yun, yang terbang ke arah mereka dengan santai, menunjukkan kekecewaan di wajahnya yang menakjubkan. Tan Yun Kong memiliki 6 bakat teratas, tetapi dia tidak tahu bagaimana melindunginya sendiri, dan dia sangat ceroboh dalam melakukan sesuatu. Tidak bisakah dia menebak bahwa lebih dari 4 tahun yang lalu, ketika wanita muda ini menyelamatkan hidupnya, orang di balik pembunuhan itu akan mengirim seseorang untuk mencegatnya lagi. Tidak masalah, wanita ini akan menyelamatkannya lagi nanti, dan aku akan memberinya beberapa petunjuk di masa depan untuk memberitahu dia bahwa hati manusia itu jahat. Pada saat ini, Zhong Liyuxin berpikir bahwa dia tahu segalanya tentang semua orang, tetapi dia tidak mengetahuinya. Tepat di atas kepalanya, ratusan ribu kaki di langit, seorang pria berusia 90 tahun berjubah hitam diselimuti kesadaran spiritual. Area seluas 500.000 mil di bawah. Perasaan spiritual lelaki tua berjubah hitam itu mengunci Tan Yun dengan erat, dan di wajah tuanya yang bertahun-tahun, ada ekspresi pujian yang tidak bisa disembunyikan, dan dia tertawa dan berkata, menantu laki-laki yang berdaulat optimis tentang benar-benar luar biasa, hanya 4 tahun. Untuk waktu yang lama, dia telah pindah dari tahap keempat dari alam jiwa ilahi ke tahap pertama dari alam jiwa suci. Petik 2. Putra ini jelas merupakan tahap pertama dari alam jiwa suci, tetapi dia menyembunyikan alam di tahap ke-8 dari alam jiwa ilahi. Jika orang tua itu tidak salah menebak, dia pasti sudah memperhatikan bahwa seseorang sedang menyergap. Hehehehe, acaranya akan segera dipentaskan, Tan Yun pasti baik-baik saja. Orang tua berjubah hitam itu dikirim oleh Tantai Xuanzong untuk menanggapi kembalinya Tan Yun ke Zong. 4 tahun lalu Tantai Xuanzong mengetahui bahwa Tan Yun belum kembali ke sekte setelah kembali ke Long Yun Zong. Jadi mengatur agar lelaki tua itu menunggu di luar gerbang gunung agar Tan Yun kembali. Bab 755, Yusin terkejut. Tidak lama kemudian, Tan Yun terbang ke lingkaran musuh di udara di bawah hujan. Berdengung. Di langit malam, ada semburan suara kehampaan yang bergetar. Dalam sekejap, total 167 orang dari 5 pihak keluar dari kehampaan dan mengepung Tan Yun Tuan dengan niat membunuh yang menakjubkan. Lain-lain, apakah kamu melakukannya sendiri? Atau, aku akan mengirimmu ke jalan.
Seorang murid dari jiwa suci kelas 1, yang membenci Tan Yun, berkata dengan fasih. Tan Yun melirik muridnya seolah melihat orang idiot. Lalu melirik ke semua orang, dengan nada samar, membuat semua orang marah, mau membunuh Laozi. Hah, terserah kamu. Semua orang terkejut, seolah-olah mereka mendengar lelucon besar. Mereka mengira bahwa ketika Tan Yun melihat dirinya sendiri dan orang lain, dia akan sangat takut sehingga dia akan berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan diabaikan begitu saja oleh Tan Yun. Sungguh anak yang sombong. Apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan ketika kamu dipromosikan ke tahap ke-8 dari alam jiwa ilahi? Aku tidak berpikir kamu akan menangis tanpa melihat peti mati. Pria bertopeng berpakaian hitam lainnya di lapisan pertama alam jiwa suci tersenyum dan berbalik ke arah dua jiwa dewa di sampingnya murid Jing Zokchen, melambaikan tangannya, bunuh dia. Iya, mata kedua murid itu haus darah, dan mereka menyerang hujan dengan pedang di udara, membunuh Tan Yun seperti kilat. Ketika Zhongli Yuxin hendak menyelamatkannya, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan hatinya terkejut, kecepatan cepat. Mati. Saat dia melihat kesadaran spiritualnya, dia melihat Tan Yun meludahkan kata, kematian, dan kemudian Tan Yun menghilang di tempat. Dia dengan jelas menangkap Tan Yun menjadi dua bayangan, muncul di depan dua murid yang menggunakan pedang hampir pada saat yang bersamaan, dan membanting dada mereka. Kaca, kaca, boom, boom. Dalam dua suara pahat yang tumpul, dua murid Divine Soul Realm Zokchen tidak bisa bereaksi sama sekali. Mereka hancur berantakan, dan mayat-mayat busuk jatuh ke dalam kehampaan dengan hujan lebat. Di bawah dua telapak tangan Tan Yun sesuka hati, keduanya tidak hanya mati, tetapi juga dimusnahkan. Adegan ini sangat luar biasa, 160 murid Divine Soul Realm Zokchen yang mengepung Tan Yun terkejut. Mereka membuka mata lebar-lebar barusan, tetapi mereka tidak menangkap jejak bergerak Tan Yun, seolah-olah Tan Yun tiba-tiba menghilang dan muncul di depan keduanya lagi, membunuhnya dengan satu pukulan. Membunuh keduanya semudah mendapatkan sesuatu dari tas. Tidak ada dari kalian yang bergerak. Kamu bukan lawannya, aku akan membunuhnya. Kamu tidak ingin melakukan apapun tanpa perintahku. Petik 2 petik 2. Pada saat ini, 4 pria bertopeng berpakaian hitam dengan tingkat pertama Roh Kudus dan tingkat kedua Roh Kudus, memerintahkan orang-orangnya masing-masing. Keempatnya tidak melakukannya. Pada saat ini, dia memerintahkan dua murid untuk membunuh pria kulit hitam bertopeng lapis pertama Tan Yun di alam jiwa suci, dan matanya tajam. Petik 2. Saya tidak menunggu orang ini mengatakan apa-apa, dan tiba-tiba berteriak, saya hampir membantai Anda sendiri. Sebelum kata-kata Tan Yun berakhir, murid dari lapisan pertama alam jiwa suci ketakutan. Karena dia menemukan bahwa Tan Yun telah menghilang begitu saja, seolah-olah dia telah menguap. Tidak hanya dia panik, tetapi juga pria bertopeng hitam lainnya. Hanya Zhongli Yuxin dan lelaki tua berjubah hitam yang tahu bahwa Tan Yun tidak menghilang, tetapi kecepatannya meningkat tajam lagi, dan dia membunuh murid itu. Karena kecepatan Tan Yun terlalu cepat, murid dari alam jiwa suci tidak dapat menemukan Tan Yun yang membunuhnya di tengah hujan. Pergi ke neraka. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar dari tirai hujan, dan Tan Yun melintasi tirai hujan sejauh ratusan meter, mengenai kepala murid tingkat pertama dari alam jiwa suci yang tidak bisa mengelak. Tidak, kamu hanya alam jiwa ilahi berunsur 8. Ledakan. Seluruh kepala murid itu meledak, tulang dan darah terciprat, dan jiwa suci di kolam spiritualnya musnah. Di langit, Zhongli Yuxin terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan melenyapkan lawan-lawannya di tahap pertama alam jiwa suci. Dengan begitu mudah, mungkinkah dia bukan lapisan ke-8 alam jiwa ilahi? Zhongli Yuxin diam-diam berpikir, baru kemudian melihat lebih dekat ke ranah Tan Yun. Tidak masalah jika dia tidak melihatnya, dia terkejut dengan penampilannya. Dia menemukan bahwa Tan Yun adalah kultivasi tingkat pertama dari alam jiwa suci. Laut yang bergejolak muncul di hatinya. 4,5 tahun yang lalu, dia hanya tahap keempat dari alam jiwa ilahi. Bagaimana dia bisa melangkah ke tahap pertama dari alam jiwa suci dalam periode waktu seperti itu? Wanita ini mengerti bahwa dia harus memiliki senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi untuk budidaya, atau dia telah mendapat peluang besar dalam lebih dari 4 tahun. Juga, jenis latihan apa yang telah dia kembangkan, dan dia dengan mudah menyembunyikannya dari mataku, membuatku secara keliru percaya bahwa dia adalah lapisan ke-8 dari alam jiwa ilahi. Aku salah.
Kupikir dia tidak tahu cara melindungi dirinya sendiri, tapi sekarang aku mengerti kenapa dia tidak tahu cara melindungi dirinya sendiri. Hanya saja dia menyembunyikan wilayahnya karena takut menakuti musuh. Setelah Tan Yun menampilkan alam tersembunyi dari mata ilahi Hongmeng, hanya orang-orang dengan alam yang lebih tinggi dari kultivasinya yang bisa melihatnya. Jelas, kultivasi Zhongli Yuxin jauh di atas kesempurnaan agung dari alam jiwa suci. Ketika dia terkejut, 160 orang Divine Soul Realm Dzogchen berbaju hitam mengelilingi Tan Yun. Kaki mereka gemetar, menatap Tan Yun dengan ketakutan. 3 orang bertopeng lainnya dengan Roh Kudus tingkat pertama dan Roh Kudus tingkat kedua juga panik di mata mereka. Bagaimana kamu? Kekuatan tantangan Leap Frog begitu kuat. Ketika pria bertopeng ganda Saint Soul Realm bertanya dengan cemas, hatinya menjadi lebih mundur. Tan Yun menatap orang ini dengan main-main, dan tiba-tiba, alam tersembunyi terangkat, dan aura kuat dari alam jiwa suci dilepaskan, menyebabkan tetesan air hujan yang jatuh dalam radius ribuan meter pecah. Rumput, tingkat pertama dari jiwa suci. Pria bertopeng dari jiwa suci tingkat kedua, ketakutan, berbalik dan menembak ke arah langit yang gelap. Mau kabur. Kalau begitu coba kalau bisa kabur. Dengan senyum menyeringai, Tan Yun menggunakan murid sucinya dan mengamati 163 orang bertopeng lainnya. Tiba-tiba, 140 murid yang memandang Tan Yun saling berpandangan. Saat mereka tercengang, mereka ingat perintah Tan Yun, semua melayang di udara untuk Lao Su. Segera, 140 orang berdiri di tengah hujan dengan tatapan kusam. Melarikan diri secara terpisah. Mengerikan. Tan Yun mengerikan. Petik 2 petik 2. 23 murid Dzogchen yang tersisa di alam jiwa ilahi, menutup mata mereka, melepaskan kesadaran spiritual mereka, dan bubar untuk melarikan diri. Hari ini kamu, semua, dapatkan, dan mati. Suara ketidakpedulian masih jelas di tengah hujan deras. Tan Yun menggunakan langkah suci Hongmeng, berkedip sangat cepat di samping para murid yang melarikan diri, sering mengepalkan tinjunya, menghancurkan kehampaan dan membunuh nyawa. Boom, boom, retak, klik, serangkaian gouges tumpul terdengar, termasuk 3 orang bertopeng dengan tingkat pertama Roh Kudus, total 23 orang hancur berkeping-keping, jiwa dan jiwa mereka mati. Dalam percikan darah, mayat tanpa kepala menghilang ke langit malam dan jatuh ke pegunungan di bawah. Dan pada saat ini, Saint Soul Realm bertopeng 2 lapis telah lolos dari 60.000 Sang Void. Ketika dia menemukan melalui indera spiritualnya, Tan Yun, yang mengejarnya di kehampaan di belakangnya, melintasi kehampaan setiap kali sosoknya berkedip. Dia ketakutan. Tidak, bagaimana kecepatanmu bisa begitu cepat? Bab 756 menanyakan tentang pembunuhan. Tidak masalah apakah itu cepat atau tidak, yang penting kamu akan mati. Suara ketidakpedulian melayang di telinga pria bertopeng itu, dan Tan Yun tiba-tiba berbalik 10 kaki di depannya. Kemudian, Tan Yun bergegas menuju pria bertopeng dengan kekosongan yang runtuh. Aku bertarung denganmu. Mata pria bertopeng itu retak, dan dia meraung dan hendak mengayunkan pedangnya. Namun, kecepatan ayunan pedangnya terlalu lambat di depan Tan Yun. Sosok Tan Yun melintas, dan dia muncul di sebelah kirinya, tangannya tiba-tiba menjulur. Tangan kiri menangkap leher pria bertopeng itu seperti kilat, dan tangan kanan menangkap tangan kanan pedang yang bertopeng. Retakan. Tidak, lenganku. Di tengah cipratan darah dan jeritan teriakan, tangan kanan Tan Yun tiba-tiba merobek lengan kanan pria bertopeng yang memegang pedang. Jeritan pria bertopeng itu tertahan di tenggorokannya karena terjepit tangan kiri Tan Yun, tak mampu mengeluarkan suara. Bibir pria bertopeng itu bergetar, dan dia bisa tahu dari bentuk mulutnya bahwa dia mengatakan, cadangan. Sudut mulut Tan Yun sedikit terangkat, dengan ekspresi dingin dan menakutkan, maafkan. Jika saya benar-benar alam jiwa berunsur 8, dan jelas bukan lawan Anda, maukah Anda mengampuni saya saat itu? Ketika pria bertopeng itu ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun menggunakan pupil dewa kosmiknya, dengan cahaya merah misterius di pupil dalam. Dia tidak bisa membantah, katakan, siapa kamu? Siapa yang mengirimmu? Murid bertopeng itu berkata dengan jujur, saya adalah murid inti di antara murid-murid penegak hukum. Saya dikirim oleh putra penegak hukum Yuanzi. Kemarahan yang tertahan di hati Tan Yun meledak, Yuanzi, kamu mengirim murid penegak hukum untuk membunuhku lebih dari 4 tahun yang lalu, dan sekarang kamu lagi. Kamu tunggu aku. Tan Yun menekan niat membunuh di dalam hatinya,
mengangkat alis pedangnya, siapa 4 kelompok lainnya? Aku tidak tahu. Pria bertopeng itu tampak bodoh. Tan Yun berkata dengan bingung, terakhir kali saya dan Zhao Wansha, Santo penegak hukum, berada dalam pertempuran yang menentukan di tahap kehancuran. Pada saat itu, di antara lebih dari 3 juta murid, kecuali beberapa Santo dan Santo yang di luar jiwa suci, tidak ada orang suci di antara murid-murid lainnya. Satu orang di alam jiwa. Lalu murid inti yang kamu bicarakan, ada apa? Pria bertopeng itu berkata dengan jujur, murid sekte suci dibagi menjadi 2 jenis, satu adalah murid biasa dari alam jiwa ilahi. Yang lainnya adalah murid inti yang dipromosikan ke alam jiwa suci. Tan Yun Mingwu, menurut apa yang Anda maksud, kecuali garis meritorious, 9 baris lainnya memiliki murid inti dari alam jiwa suci. Iya, murid itu mengangguk. Berapa banyak murid inti yang ada di pintu suci 9 Vena? Tanya Tan Yun. Pria bertopeng itu menjawab, dari 9 saluran, ada 5 jiwa dan 1 saluran adalah yang paling banyak, ada sekitar 33.000, dan 8 saluran lainnya berkisar antara 10.000 hingga 30.000. Di atas murid inti, murid lain apa? Tan Yun mengangkat alisnya. Tidak ada apa-apa. Pria bertopeng itu berkata tanpa Tuhan dengan kedua mata, selama keadaan murid inti dari sekte suci menerobos alam jiwa suci Dzogchen dan dipromosikan ke alam Vena jiwa, dia dapat melepaskan diri dari status muridnya dan menjadi diaken, dari berbagai garis sekte-sekte dan menjadi sekte tingkat tinggi. Petik 2. Jadi itu masalahnya. Setelah Tan Yun mengerti, matanya menjadi dingin, dan dia meledakkan kepala pria bertopeng itu dengan telapak tangan, dan jiwa suci itu dimusnahkan sebelum terbang keluar. Desir-desir. Sosok Tan Yun berkedip beberapa kali di kehampaan, dan kemudian melintasi puluhan ribu meter di kehampaan, melakukan tendangan voli di depan. 140 murid realem jiwa ilahi Dzogchen yang tampak lamban, dan tidak diragukan lagi berkata, kamu akan berdiri berkelompok untukku. 140 orang melintas, dibagi menjadi 5 tim. Murid penegak hukum, berdiri di belakangku sekarang, perintah Tan Yun. Iya, 30 dari mereka melakukan tendangan voli di belakang Tan Yun. Tan Yun mengamati keempat tim di depannya, orang di depan memberitahuku, kamu yang mana? Siapa yang menyuruhmu? Kami adalah murid dari 5 jiwa dan 1 garis. Kami mendapat perintah di atas untuk membunuhmu. Kami tidak tahu siapa yang menghasutnya, kata orang yang dipimpin oleh tim pertama. Selanjutnya, orang-orang yang dipimpin oleh tim kedua, tim ketiga, dan tim keempat masing-masing memberitahu Tan Yun bahwa mereka adalah murid dari jiwa kuno, jiwa suci, dan urat angin dan guntur, dan mereka juga menerima instruksi dari atas, yang tidak tahu secara spesifik. Tan Yun bertanya lagi kepada semua orang, apakah dia mengenal 4 murid tingkat pertama dari alam jiwa suci yang baru saja dibunuh olehnya. Semua orang menjawab bahwa 4 orang yang meninggal tidak tahu. Hehehe. Tan Yun mencibir, ini agak menarik. Saya semua pintar sekarang. Saya tahu bahwa saya khawatir mengirim seseorang untuk membunuh saya akan membuat saya terbakar, jadi saya diam-diam memesannya. Setelah tertawa, Tan Yun berkata dengan kejam, tapi itu tidak masalah, saya tidak perlu memikirkannya. Utusan utama di belakang layar bukanlah 4 kepala yang masing-masing kehilangan 500 juta batu roh terbaik untuk saya, tetapi mata-mata tetua di 4 pembuluh darah ini. Tan Yun tidak peduli siapa yang berada di balik layar. Karena dia tahu bahwa selama dia menghancurkan keempat pemimpin dan mata-mata di masa depan, orang di belakang mereka juga akan mati. Si kecil, bunuh. Tan Yun mengabaikan kerumunan, melambaikan tangan kanannya, dan senjata pamungkas, pedang terbang Xiaozi, ditembakkan dari cincin semesta, dengan semburan retak tulang dan percikan darah, berturut-turut menembus alis 110 orang. Semua terbunuh, roh-roh dihancurkan sebelum mereka terbang keluar dari pikiran mereka. Ketika Tan Yun melambai, semua cincin semesta di mayat itu terbang ke cincin semestanya. Wow, hujan deras masih deras, dan 110 mayat berjatuhan bersama hujan lebat. Tan Yun melirik kembali ke 30 murid penegak hukum, dan berkata sambil berpikir, mulai sekarang, di hatimu yang baru, aku adalah Tuanmu. Perintahku lebih dari segalanya, mengerti. Memahami. 30 orang berkata serempak. Sangat bagus. Tan Yun berkata dengan mata muram, sekarang matamu telah memulihkanku menjadi normal. 30 orang mendengar kata-kata itu, penampilan kusam mereka menghilang, tetapi hati mereka sepenuhnya dikendalikan oleh Tan Yun. Ikuti aku kembali ke sekte.
Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, dia melambat dan terbang menuju gerbang Gunung Huangfu Shengzong 130.000 mil jauhnya. 30 orang masih bertopeng, dan mereka mengikuti. Di langit, Zhong Liuxin mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, Tan Yun membunuh murid Sage Sekte 4 Meridian, tetapi meninggalkan murid penegak hukum. Apa yang akan dia lakukan? Mata indah Zhong Liuxin memancarkan sentuhan kejutan, mungkinkah? Mungkinkah dia benar-benar ingin membunuh Yu Wenxi? Dengan kebingungan, Zhong Liuxin mengikuti Tan Yun dari jauh. Di atas awan gelap, pria 90 tahun berjubah hitam menatap Zhong Liuxin, alisnya bergetar, gadis ini mengungkapkan ranah lelaki tua itu adalah kesempurnaan jiwa yang luar biasa, tetapi perasaan yang dia rasakan, membawa ke orang tua bukanlah ranah jiwa. Alasan mengapa lelaki tua berjubah hitam itu curiga adalah bahwa hanya ketika dia menemukan melalui indera spiritualnya bahwa ketika Tan Yun dengan mudah menangkap murid dari lapisan kedua Saint Soul Realm, Zhong Liuxin tidak menunjukkan rasa takut. Di mata lelaki tua berjubah hitam, biasanya pembudidaya kesempurnaan agung dari alam jiwa ilahi, bahkan jika dia berdiri di sela-sela dan menyaksikan Tan Yun dengan mudah membunuh orang kuat dari alam jiwa suci, dia pasti akan terpengaruh oleh kemampuan luar biasa Tan Yun untuk menantang level takut. Bahkan jika Anda tidak takut, mata yang menatap Tan Yun secara tidak sadar akan cemburu. Namun, di mata Zhong Liuxin, lelaki tua berjubah hitam itu melihat atasan, memuji yang lemah. Oleh karena itu, lelaki tua berjubah hitam itu curiga bahwa Zhong Liuxin telah menyembunyikan kekuatannya. Bab 757 benar-benar marah. Hujan berhenti, awan berhamburan, dan matahari terbit. Tan Yun memimpin 30 murid penegak hukum bertopeng dan terbang di depan Gunung Huangfu Shengzong. Di paviliun tidak jauh dari gerbang gunung, setelah melihat Tan Yun, Diaken Dai Qingshan dari gerbang luar buru-buru keluar untuk menyambutnya, membungkuk dan berkata, Dai Qingshan telah melihat Tan Shengxi. Dai Qingshan sangat menghormati Tan Yun. Pada saat yang sama, setiap kali dia memikirkan Tan Yun ketika dia masih remaja lebih dari 20 tahun yang lalu, dia penuh emosi ketika dia mengikuti adegan Mumeng menyembah ke gerbang gunung. Dia tidak menyangka bahwa bocah lelaki yang kurang dikenal di masa lalu tidak hanya menjadi saudara laki-laki utama dari garis berjasa Sekte Suci, tetapi juga putra suci Huangfu Shengzong hanya dalam waktu 20 tahun. Diaken yang bertindak tidak perlu sopan. Tan Yun tersenyum sedikit, tolong buka pintu alam rahasia atas nama Diaken. Saya ingin kembali ke klan. Oke, setelah Dai Qingshan berkata, dia melihat ke-30 pria bertopeng hitam di belakang Tan Yun, menjadi ragu-ragu untuk berbicara. Tan Yun sepertinya melihat ke dalam hatinya, jadi dia berkata, jangan khawatir tentang Diaken yang bertindak. Ini adalah orang-orang dari sekte saya yang ingin membunuh saya. Saya akan membawa mereka kembali sekarang. Untuk menghadapi mereka, Anda bisa saja membuka pintu ke alam rahasia. Setelah Dai Qingshan ragu-ragu untuk sementara waktu, dia mengorbankan token dan membuka pintu alam rahasia yang tersembunyi di kehampaan. Dia membungkuk dan menyaksikan Tan Yun memimpin 30 orang ke alam rahasia dengan tendangan voli. Setelah memasuki alam rahasia Huangfu, Tan Yun memimpin kerumunan dan terbang sampai ke kota Shengmenfang. 4 jam kemudian, di awal Sensi, ketika matahari mengarah ke barat, dia terbang keluar Shengmenfang. Tan Yun, apa yang kamu inginkan untuk membawa orang-orang bertopeng ini ke Fangcheng? Hanya, 2 murid penegak hukum 9 lapis Divine Soul Realm menjaga gerbang kota, setelah lebih dari 4 tahun, ketika mereka tidak dapat melihat status Tan Yun Xiu, menggigil dan menghalangi jalan Tan Yun, dengan getir mempertanyakan. Apa anak suci ini, apakah aku perlu memberitahumu? Tan Yun mengerutkan kening, dan berkata dengan suara rendah, keluar dari anak suci ini. Tutup. Sosok Tan Yun melintas, dan dengan suara renyah, 2 murid penegak hukum dibawa pergi oleh Tan Yun, gigi busuk di mulut mereka bercampur darah, dan mereka keluar dari mulut. Ledakan. Tubuh kedua murid itu seperti bola meriam. Mereka jatuh ke gerbang kota dan jatuh ke tanah, segera tampak pingsan. Tan Yun melihat ke belakang dan mengabaikan ke-30 orang itu, dan tidak diragukan lagi berkata, pimpin jalan ke istana Yuanxi. Iya, 30 orang menyerang Fang Cheng dan terbang menuju Aula Zhixiang, 500 mil jauhnya. Tan Yun mengikuti. Ketika Tan Yun memasuki kota, 2 murid penegak hukum yang bengkak dan berkepala babi naik dari tanah dengan ngeri, menatap punggung Tan Yun dengan ketakutan yang tersisa.
Adegan 30 pria bertopeng hitam dan Tan Yun terbang di kota Fangcheng menarik perhatian pria dan wanita dari berbagai disiplin ilmu di jalan-jalan antik. Semua orang berbicara dengan bingung. Bagaimana situasinya? Di siang bolong, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Tan Yun dengan 30 pria bertopeng? Iya, tapi alis Tan Yun penuh dengan pembunuhan, seolah-olah dia ingin membunuh. Bukankah? Hei, pernahkah kamu memperhatikan bahwa dengan tingkat ke-9 Divine Soul Realm, aku tidak dapat melihat basis kultivasi Tan Yun? Ada apa? Saya kesempurnaan agung di alam jiwa ilahi, dan saya tidak bisa melihat basis kultivasi Tan Yun. Mungkinkah dia sekarang dipromosikan ke alam jiwa suci? Tidak. Lebih dari 4 tahun yang lalu, dia masih tahap keempat dari alam jiwa ilahi. Bagaimana dia bisa dipromosikan ke alam jiwa suci sekarang? Apa yang tidak mungkin? Tan Yun memenangkan lebih dari 300 miliar batu roh terbaik lebih dari 4 tahun yang lalu. Saya akan mengatakan bahwa dia pasti menggunakan batu roh terbaik untuk membuka senjata ajaib ruang dan waktu untuk budidaya, dan baru kemudian dipromosikan ke alam jiwa suci. Jangan kaget, saya hanya tidak memiliki batu roh. Jika saya juga memiliki ratusan miliar batu roh yang luar biasa, saya dapat menumpuk alam ke alam jiwa suci dalam lebih dari 4 tahun. Oke, jangan bicarakan itu. Hahaha, ada pertunjukan yang bagus dengan inspeksi visual, ayo pergi dan lihat. Pergi dan lihat. Selama Tan Yun muncul, akan ada kesenangan. Petik 2. Ribuan murid dari berbagai disiplin terbang semakin jauh bersama Tan Yun. Dalam perjalanan untuk terbang, seorang murid dari semua lapisan masyarakat dan ribuan murid penegak hukum di jalan-jalan Zongkong, juga penasaran, Fei Duo bergabung dengan tentara yang membuntuti. Jarak pendek 500 mil dari gerbang ke Aula Zhixiang, ketika Tan Yun melayang di luar Aula Zhixiang, puluhan ribu murid dari berbagai pembuluh darah telah mengikutinya. Para murid berdiri di udara di belakang Tan Yun di udara, berbisik. Semuanya, menurut Anda Tan Yun membawa 30 pria bertopeng, mengapa dia mencari Yuanzi? Entahlah. Sepertinya pengunjungnya tidak baik. Mungkinkah Tan Yun ingin merepotkan Yuanzi? Apa yang kamu bercanda? Yuanzi sekarang dipromosikan ke tingkat keempat dari alam jiwa suci. Tan Yun berani menyusahkan Yuanzi. Ketika semua orang membicarakannya, langkah Tan Yun selanjutnya mengejutkan semua orang. Tan Yun dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yuanzi, keluar dariku. Tan Yun meledak ke arah gerbang istana dengan kepalan tangan. Tiba-tiba, dalam kejutan luar angkasa, bayangan tinju emas pucat, membawa kekosongan yang retak, meledak ke arah gerbang istana. Ledakan. Wow, suara keras dan pecahan dipukul, dan dua pintu istana yang tertutup terkoyak. Melihat adegan ini, di antara kerumunan penonton, seorang murid penegak hukum buru-buru terbang menuju aula perintah 300 mil jauhnya. Siapa yang merusak gerbang aula Saint Child? Dengan teriakan nyaring, Yuanzi, yang sangat kuat, tersapu keluar dari aula dengan membunuh. Ketika Yuanzi melihat bahwa orang di sini adalah Tan Yun, hatinya meledak menjadi marah. Kamu mengacau, berani menghancurkan pintu istanaku. Yuanzi Yuguang mengamati 30 pria bertopeng hitam di belakang Tan Yun dengan senyum menyeringai. Apa? Kamu pikir kamu dipromosikan ke tingkat pertama alam jiwa suci, jadi kamu berani memimpin orang untuk menjadi liar bersamaku. Setelah itu, Yuanzi melepaskan aura 4 kali lipat dari alam jiwa suci, mengacungkan satu jari, menunjuk ke arah Tan Yun 10 kaki jauhnya, lalu menunjuk ke tanah, dan berkata, kamu berada di depan puluhan ribu orang, sungguh memalukan untuk menghancurkan gerbang istanaku. Sekarang berlututlah untukku. Biarkan aku membantumu, jika tidak, Ben Sengsi. Tanpa menunggu kata-kata Yuanzi, Tan Yun berpikir bahwa orang ini telah mengirim seseorang untuk mencegatnya 2 kali, dan kemarahan Tan Yun meledak sepenuhnya, berlututlah, kan? Aku akan membiarkanmu berlutut. Langkah Dewa Hongmeng. Wow, Tan Yun melintasi 10 kaki dalam sekejap dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi Yuanzi, dan tangan kanannya memutar cakarnya, dan dia memegang jari telunjuk kanan tangan kanan Yuanzi yang menonjol. Tan Yun, kamu hanya level pertama dari alam jiwa suci, mengapa kamu begitu cepat? Ah tidak, dalam teriakan mengerikan Yuanzi, kaca. Tan Yun mematahkan jari telunjuk Yuanzi dengan tangan kanannya. Saya akan membunuh kamu. Yuanzi meraung, di cincin Qiankun dengan tangan kanannya,
tiba-tiba menembakkan pedang terbang, dan menembak tenggorokan Tan Yun sejauh setengah meter. Bunuh aku, mimpi bodoh. Tan Yun menyeringai dan berbalik dengan cepat. Pada saat yang sama, dengan kekuatan guntur di kaki kanannya, dia menjentikkan ke kiri dan ke kanan, menendang lutut Yu Wenzi secara langsung. Bab 758 dengan tenang menghadap. Kaca, kaca, tidak. Suara retak tulang yang jernih dengan cepat ditelan oleh ratapan tragis. Dalam tatapan semua orang yang tidak dapat dipercaya, darah berceceran, tunggul terbang, lutut Yu Wenzi meledak. Wow, Yu Wenzi benar-benar ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa kemampuan tantangan lompatan katak Tan Yun begitu kuat, dan dia tidak menyangka kecepatan Tan Yun begitu cepat. Menghadapi Tan Yun sendirian, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Yu Wenzi, yang kehilangan kakinya, jatuh ke tanah, dan kekuatan angin keluar dari tubuhnya naik ke udara, dan saat dia melarikan diri, dia menekan telapak tangan kanannya ke langit Tan Yun, seember kekuatan yang menggelegar, dengan aura yang kuat, dia menuju ke arah Tan Yun. Jelas Yu Wenzi adalah kualifikasi terbaik dengan atribut ganda angin dan guntur. Bawa saya kembali. Mata Tan Yun haus darah, tubuhnya menjulang ke langit, dengan tubuh yang kuat, dia benar-benar mengalahkan kekuatan guntur. Tan Yun melompat ke dalam kehampaan, dan tangan kanannya menangkap mulut harimau tangan kanan Yu Wenzi seperti kilat. Tidak, dalam teriakan ngeri Yu Wenzi, saya merasa pusing. Tan Yun mengepalkan erat pergelangan tangan Yu Wenzi dengan tangan kanannya, dan setelah memutar Yu Wenzi 2 kali di atas kepalanya, dia menukik ke bawah, mengambil Yu Wenzi, dan jatuh ke tanah dengan keras. Ledakan. Di tengah suara pahat yang tumpul, batu biru sepanjang 10 kaki itu retak di atas tanah, dan Yu Wenzi, yang kehilangan kakinya, menghantam tanah dengan keras. Retakan. Mulut Yu Wenzi diludahkan dengan darah, dan lengan kiri yang mendarat di tanah retak, dan darah dan daging lengan kanan ditusuk dengan tulang berdarah, membuatnya sangat menakutkan. Tan Yun, apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah anak Tuhan, kamu tidak berhak membunuhku, dan kamu tidak berhak membunuhku. Yu Wenzi meraung serak. Panggil aku dengan keras. Dengan senyum iblis, Tan Yun mengangkat kakinya dan menginjak dada Yu Wenzi. Tiba-tiba, tulang rusuknya mengeluarkan suara, berderit, yang tak tertahankan. Tampaknya tulang rusuknya akan diinjak oleh Tan Yun kapan saja. Yu Wenzi tiba-tiba, dia tidak berani mengaum dengan keras. Dia melihat permusuhan tanpa malu di mata Tan Yun. Dia tidak ragu bahwa jika dia berteriak lagi, Tan Yun akan menginjak-injak dirinya sendiri sampai mati. Pah! Tan Yun menginjak Yu Wenzi dan meludahi wajahnya, brengsek, kamu memiliki kemampuan untuk mengirim seseorang untuk membunuhku 2 kali, mengapa kamu tidak berani berteriak sekarang? Tan Yun, aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Yu Wenzi yang menatap Tan Yun, matanya sedikit menghindar. Saya tidak tahu. Saya akan membiarkan Anda mendengar dengan jelas. Tan Yun membungkuk dan merobek telinga kirinya dalam teriakan memilukan Yu Wenzi. Pada saat ini, jumlah penonton yang mendengar angin telah melebihi 100.000. Semua orang memandang Yu Wenzi, adegan tragis diinjak oleh Tan Yun, dan ada lautan badai. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Yu Wenzi yang kuat sangat menyedihkan untuk menghadapi kelemahan Tan Yun. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa kekuatan Tan Yun telah mencapai medan yang begitu menakutkan setelah lebih dari 4 tahun. Pada saat yang sama, ada 2 orang yang luar biasa seperti orang lain. Orang pertama adalah Zhong Li Yuxin, yang bersembunyi di kehampaan saat ini. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, bagaimana ini mungkin? Tan Yun hanya tingkat pertama jiwa suci, dan Yu Wenzi dari tingkat keempat jiwa suci bahkan tidak mampu melawan di depannya. Semakin tinggi ranah, kemampuan untuk melompati tantangan akan sangat melemah. Tetapi tampaknya Tan Yun memiliki setidaknya tantangan lompatan, kekuatan dari murid inti 5 lapis dari alam jiwa suci. Bagaimana dia melakukannya? Dalam keterkejutan dan keraguan, mata indah Zhong Li Yuxin menunjukkan persetujuan dan harapan yang dalam, berani sekali. Sebenarnya datang ke Fang Cheng untuk mengambil tindakan terhadap Yu Wenzi sendirian, wanita ini ingin melihatnya nanti. Bagaimana dia bisa lolos? Pada saat yang sama, di kota Shengmenfang, puluhan lapisan awan setinggi 500.000 li di atas laut, dan mata kerup pria berusia 90 tahun berjubah hitam dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa dipercaya seperti Zhong Li Yuxin,
Tan Yun dapat dengan mudah mengalahkan Yuanzi 4 lapis dari alam jiwa suci. Tiba-tiba, lelaki tua berjubah hitam itu sepertinya menemukan sesuatu, mengerutkan kening. Segera setelah itu, raungan tua yang mengguncang langit terdengar, "Tan Yun, kamu berani menyakiti putra sesepuh penegak hukum, kamu mencari kematian." Detik berikutnya, Yu Wenfeng yang berambut abu-abu jatuh dari langit dan mendarat 3 kaki dari Tan Yun. Ketika Yu Wenfeng Jun mengetahui bahwa putranya telah kehilangan kakinya dan lengannya patah, paru-parunya meledak karena marah, dan setetes air mata berlumpur mengalir di pipinya yang cekung. "Tan Yun." Jun Yu Wenfeng meraung dan menunjuk Tan Yun dengan marah, "Biarkan dia pergi ke orang tua itu." Desir-desir. Saat berikutnya, bayangan berkedip, dan ribuan murid penegak hukum di alam jiwa memblokir air yang dikepung Tan Yun. Tepat di depan ribuan murid penegak hukum realem jiwa ilahi, ada puluhan murid realem jiwa suci ketiga hingga ke-9, murid inti dari penegak hukum Sein Sekte, menatap Tan Yun dengan gigi terkatup. Jika matanya bisa membunuh, Tan Yun telah mati ribuan kali. "Tan Yun, kau binatang, lepaskan putra suci kita. Lepaskan anak kita. Tan Yun, kamu dengan arogan dan sembrono memukul putra suci kami. Jika kamu tidak memberikan penjelasan hari ini, kamu tidak ingin pergi." Petik 2 petik 2. Lusinan murid inti penegakan hukum di alam jiwa suci memelototi Tan Yun dengan alis silang. Dihadapkan dengan ancaman puluhan orang, Tan Yun mencibir, dan kemudian, masih menginjak dada Yu Wenzi, menggenggam tinjunya dengan tenang dan berkata, "Penegak hukum Penatua, Ben Sengsi. Mencari Anda untuk memimpin keadilan. Karena kamu di sini, itu bagus." Mendengar ini, tidak hanya Yu Wenfeng Jun yang bingung, tetapi yang lain mengerutkan kening. Terutama puluhan ribu murid yang menjadi penonton, serta penjaga toko yang datang untuk menonton, tidak mengerti apa yang dijual Tan Yun. "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, lepaskan jika Anda memiliki kentut." Tubuh tua Yu Wenfeng Jun bergetar, menunjuk dengan marah ke arah Tan Yun. Jika bukan karena Tan Yungui menjadi putra dewa, jika bukan karena banyak penonton saat ini, jika tidak, Yu Wenfeng Jun benar-benar ingin memeras Tan Yun hidup-hidup. Di mata semua orang, Tan Yun menatap Yu Wenzi di kakinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Penegak hukum Penatua, putra Anda yang saleh mengirim murid penegak hukum untuk membunuh saya 4,5 tahun yang lalu. Jika seseorang menyelamatkan saya tepat waktu, jika tidak, saya akan lebih beruntung." Petik 2. Pada dini hari ini, putramu yang saleh mengirim seseorang untuk mengatur penyergapan di satu-satunya jalan kembali ke Huang Fu Sengzong, mencoba membunuhku. Tidak menunggu kata-kata Tan Yun, Yu Wenzi menahan rasa sakit dan meraung, "Tan Yun, kamu meludahkan darah. Putra ini tidak pernah mengirim siapapun untuk membunuhmu." Yu Wenzi memandang Yu Wenfeng Jun, dengan jujur berkata, "Ayah angkat, Tan Yun menganiaya anak itu. Sebagai putra penegak hukum, bagaimana anak itu bisa tahu bahwa dia melanggar hukum dan mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun secara pribadi? Ayah angkat, Tan Yun jelas-jelas menjebak anak itu. Tolong panggil dan tangani dia sesuai hukum." Mendengar ini, Yu Wenfeng Jun berkata dengan adil dan menakjubkan, "Tan Yun, bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa Yu Wenzi mengirim seseorang untuk membunuhmu? Jika kamu tidak dapat memberikan bukti, kamu akan menjadi pelanggaran berat hanya dengan membunuh putra Yuan begitu banyak hari ini, dan membunuh seseorang yang mungkin menjadi raja berikutnya di masa depan." 759 bab dihapus. Tan Yun memandang Yu Wenfeng Jun, dan tiba-tiba tertawa, "Kamu pantas menjadi penatua penegak hukum, dan kamu ingat dengan jelas aturan yang ditetapkan oleh Patriark." Bukti. Tan Yun tiba-tiba membuang senyumnya, "Oke, Ben Sengzi akan memberimu bukti." Setelah itu, Tan Yun melirik 30 pria bertopeng berpakaian hitam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tunjukkan padaku wajah pencurimu. Pertama, kamu datang untuk memberitahu para tetua penegak hukum, beritahu semua orang yang hadir, kamu pagi ini. Apa yang telah kamu lakukan?" 30 pria bertopeng hitam segera merobek kerudung hitam yang menutupi penampilan mereka, memperlihatkan 30 wajah yang dikenalnya kepada semua orang yang hadir. Semua orang mengakui bahwa 30 orang adalah murid penegakan hukum gerbang suci. Setelah diinjak, Yu Wenzi merasa ada yang tidak beres, dan butiran keringat muncul di dahinya. Wajah tua Jun Yu Wenfeng tiba-tiba berubah, dan firasat tak menyenangkan secara spontan muncul dari hatinya. Pada saat ini, murid penegak hukum terkemuka berkata dengan jujur, 4,5 tahun yang lalu,
putra penegak hukum Yuwenzi mengirim orang untuk membunuh Tan Yun dan dia meninggal. Oleh karena itu, Yuwenzi mengirim kami lagi untuk kembali ke sekte. Bunuh Tan Yun di jalan. Ketika pernyataan ini keluar, hadirin menjadi gempar. Ya Tuhan, Yuwenzi mati kali ini. Ini adalah kejahatan besar. Ya, tapi kamu tidak bisa mengatakan itu, bukan tidak mungkin. Tan Yun menanam Yuwenzi. Petik 2. Dengan suara orang-orang yang berputar-putar di telinganya, Jun Yuanfeng berteriak, diam pada lelaki tua itu. Segera, ratusan ribu orang terdiam. Namun, murid dan pemilik toko, Jiumai di Fangcheng semuanya berdiri tegak. Pada saat ini, Tan Yun dengan tajam menatap mata Yuan Fengjun, dan kilasan niat membunuh melintas. Tidak, lelaki tua itu harus membunuh 30 orang, jika tidak, Zier tidak akan melarikan diri. Yuan Fengjun diam-diam menunjuk ke 30 orang, tiba-tiba, marah, Anda berani bersatu dan menanam putra suci Anda. Tanpa menunggu Jun Yuan Feng berbicara, dia dipotong oleh Tan Yun dengan mencibir, penegak hukum penatua, Ben Sengzi percaya bahwa Anda pasti tidak akan membunuh orang di depan umum sampai masalah ini diselidiki dengan jelas, kan? Penatua penegak hukum sedang melakukan sesuatu, bisakah orang suci di daerahmu mengelolanya? Begitu Jun Yuanfeng berkata, Tan Yun tiba-tiba berkata, penegak hukum yang lebih tua, orang suci itu baik hati mengingatkanmu, jika kamu berani membunuh orang, kamu tidak akan bisa menyesalinya. Kemudian, kata-kata bijaksana Tan Yun membuat tubuh tua Yuan Fengjun tiba-tiba bergetar, dan tangannya berkeringat dingin. Tan Yun berkata perlahan dan rasional, penegak hukum penatua, Ben Sengzi akan menganalisis kenyataan untuk Anda, dan kemudian Anda dapat menilai apakah itu benar atau tidak. Yuwenzi mengirim seseorang untuk membunuh saya. Pada saat ini, Tan Yun dapat meminta 30 murid penegak hukum memadatkan gambar ingatan dengan kekuatan spiritual, dan segera menghukum mati Yuwenzi, tetapi dia tidak melakukannya. Karena dia sangat ingin mempermalukan Yuan Fengjun. Penegak hukum penatua, pertama-tama, tidak ada kebencian antara Ben Sengzi dan Yuwenzi. Jika Anda harus mengatakan ada, maka Yuwenzi kehilangan beberapa batu roh kepada Ben Sengzi sebelumnya. Tapi dia mengirim orang untuk membunuhku 2 kali, tetapi orang normal manapun akan berpikir bahwa kamu telah kehilangan 40 juta batu roh terbaik dariku. Selain itu, putra ini disukai di depan Tuan, kamu takut aku tidak akan melakukannya, mati, Yuwenzi tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi raja berikutnya di masa depan. Baru kemudian dia secara pribadi memerintahkan Yuwenzi untuk membunuhku. Kata-kata Tan Yun mengejutkan Jun Yuanfeng, rasa takut memenuhi hatinya, tetapi dia berpura-pura marah dan meraung, Tan Yun, kamu berani meludah di depan umum. Penegak hukum penatua, jangan khawatir, dengarkan Ben Sengzi perlahan. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, apakah itu benar? Ben Sengzi dapat dengan mudah memverifikasinya. Selama Ben Sengzi mengendalikan pikiran Yuwenzi dan membiarkan dia mengeluarkan pengaruh ingatan antara dia dan kamu. Mendengar itu, meskipun Yuan Fengjun tidak mengubah wajahnya, dia benar-benar panik di dalam hatinya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan. Jika Tan Yun benar-benar berani membiarkan Yuwenzi memadatkan gambar memori, bagaimanapun, penuaan adalah kejahatan besar, maka dia akan mati bersama Tan Yun hari ini. Tepat ketika Yuan Feng mengambil keputusan, keadaan berbalik lagi. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, penatua penegak hukum, baru saja orang suci ini hanya beralasan berdasarkan pemikiran biasa. Putra ini tidak akan membiarkan Yuwenzi memadatkan ingatan dan gambar, karena putra ini percaya bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Kamu adalah kehormatan faksi penegak hukum klan kami, bagaimana kamu bisa melakukan bajingan, hal tercela seperti itu? Apa, jadi, Ben Sengzi ingin kamu menghadapinya dengan tidak memihak dan melihat apakah Yuwenzi bersalah? Apakah Tan Yun ingin Yuan Fengjun mati? Iya, tentu saja. Tapi Tan Yun tahu bahwa dia tidak bisa sepenuhnya merobek wajahnya dengan Yuan Fengjun sekarang. Jika tidak, Yuan Fengjun, yang kekuatannya tak terduga, akan mati bersamanya, dan dia akan semakin ganas. Demikian pula, alasan mengapa Tan Yun melakukan ini adalah karena dia ingin mengutamakan hatinya dan membiarkan Yuan Fengjun secara pribadi mengeksekusinya hari ini. Dia adalah putra yang paling menyayangi dan optimis. Hanya dengan cara ini Tan Yun bisa menghilangkan kebenciannya. Mendengar ini,
Yuan Fengjun yang licik secara alami menebak bahwa Tan Yun tidak berani merobek wajahnya di depan umum untuk melindungi dirinya sendiri. Hai, Jun Yuan Feng menghela nafas, menatap Tan Yun dengan alis dan garis vertikal. Penegak hukum Penatua, apakah Anda ingin orang bijak ini membiarkan 30 murid penegak hukum memadatkan gambar memori Yu Wenzi untuk Anda lihat? Nada bicara Tan Yun mengungkapkan arti dari mengendalikan situasi secara keseluruhan. Jika kamu melakukannya, Yu Wenzi, martabat terakhir hilang. Tidak perlu. Jika putraku melakukannya, putraku secara alami akan menanggungnya. Ketika Yuan Fengjun berkata, semua tahan, suaranya getir. Dan ketika Yuan Ziki mendengar 4 kata, semua beruang, wajahnya malu dan dia tahu bahwa ayah angkatnya akan menyerahkan dirinya untuk melindungi dirinya sendiri. Zier, apakah kamu menginstruksikan mereka? Yuan Fengjun mengepalkan tinjunya, dan setelah lelaki tua itu bertanya dengan gemetar, tangisan tangis terdengar di telinga Yuan Zi, Zier, ayah angkat tidak bisa melindungimu. Tan Yun sedang berlatih semacam teknik murid untuk mengendalikan pikiran. Begitu dia mengendalikanmu dan memungkinkanmu untuk memadatkan pengaruh ingatan, ayah angkatmu dan kamu tidak akan lolos dari kematian. Ayah angkat tidak bisa mati sekarang. Jika ayah angkat meninggal, siapa yang akan membalaskan dendammu di masa depan? Jangan khawatir, ayah angkat bersumpah untuk membunuh Tan Yun dan membalas dendam. Anakku, kamu dibesarkan oleh ayah angkatmu. Ayah angkat benar-benar sakit. Mendengar itu, Yu Wenzi yang diinjak oleh Tan Yun mengangguk jika tidak, dan setetes air mata jatuh di pipinya. Segera, Yu Wenzi menganggap kematian sebagai pulang ke rumah, ayah angkat, Tan Yun benar. Tan Yunlah yang mengirim seseorang untuk membunuh bocah itu 2 kali. Menurut aturan, bocah itu bersedia menerima hukuman mati. Mendengar ini, Jun Yuan Feng langsung menangis. Di mata ratusan ribu orang yang terkejut, dia menghadap Tan Yun, tiba-tiba menekuk lututnya, dan membanting keras ke tanah, berlutut di depan Tan Yun. Tan Sengxi, Lao Yu, sebagai seorang ayah, tolong bermurah hati dengan Zier. Selama kamu mengampuni Zier, lelaki tua itu bersumpah, semua keluhan antara kamu dan faksi penegak hukum saya akan dihapus. Tolong. Ketika semua orang berpikir bahwa tetua yang bermartabat dari penegakan hukum Sekte Suci telah berlutut di hadapan Tan Yun, dan bahwa Tan Yun akan mengambil kesempatan untuk mengubah pertarungan menjadi sutra giok, kata-kata Tan Yun selanjutnya jauh melampaui harapan semua orang. Penghapusan buku. Penghapusan yang hebat. Tan Yun tampak tenang dan mengerikan, penegak hukum yang lebih tua, bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia? Saya ingin membunuh saya berkali-kali tetapi saya tidak bisa membunuh, sekarang saya ingin menghapus. Ben Sengzi memberitahu Anda ingin menghapus, Ben Sengzi masih tidak setuju. Hari ini Yu Wenzi harus mati. Bab 760 dipaksa untuk membunuh. Yu Wenzi diinjak oleh Tan Yun, mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri sampai mati. Dia melihat Yuan Fengjun yang berlutut, dan berteriak, ayah angkat, bangun, jangan tanya dia. Jun Yuan Feng menggelengkan kepalanya dan tidak bangun, dan berkata dengan enggan, Tan Sengxi, tidak ada anak di bawah lututnya, tolong maafkan anakku. Jangan pikirkan itu. Tan Yun berkata dengan tegas, mengorbankan. Pedang terbang ungu dari cincin Qiankun dan melayang di atas kepalanya. Tan Yun, apakah kamu harus membunuh mereka semua? Yuan Feng Jun tiba-tiba bangkit, menatap Tan Yun dengan mata merah. Penegak hukum Penatua, saya ingin tahu apakah Anda masih ingat apa yang dikatakan Ben Sengzi ketika dia membunuh Zhao Wansha di tahap kehancuran lebih dari 4 tahun yang lalu. Tan Yun berkata dengan dingin, jika kamu tidak ingat, aku akan mengulanginya untukmu. Putraku berkata, aku akan menyarankanmu untuk lebih memikirkan kehidupan murid-muridmu setelah pertempuran yang menentukan berakhir, dan jangan memprovokasiku, jika tidak, mereka akan berakhir seperti Zhao Wansha. Tan Yun selesai berbicara, dan berkata dengan tajam, mati saja. Si kecil, bunuh aku. Mengikuti perintah Tan Yun, pedang terbang ungu itu berputar di leher 30 murid penegak hukum berpakaian hitam dalam tendangan voli yang cepat. 30 kepala terbang dari leher dalam percikan darah. Ketika 300 jiwa muncul dari 30 mayat, mereka semua dipenggal oleh Fei Jian Xiaozi, dan mereka tidak terlihat. Gak apa-apa, biasa. 30 mayat tanpa kepala, terciprat di tempat, jatuh dalam genangan darah, dan darah menodai tanah yang diaspal dengan batu biru. Tan Yun memandang Yuan Fengjun yang marah dan menggertakkan giginya,
Sudut mulutnya sedikit terangkat, menendang Yuanzi di bawah kakinya 10 kaki, dan jatuh di depan Yuan Fengjun, tanpa ragu. Penegak hukum Penatua, hanya ada 30 murid penegak hukum, Ben Shengzi telah dieksekusi untukmu. Adapun Yuanzi, Ben Shengzi akan diserahkan kepadamu. Ben Shengzi menghitung sampai 3, jika Yuanzi masih hidup, Ben Shengzi harus melihat kenangan apa yang ada di benaknya. Dalam menghadapi situasi ini, puluhan ribu penonton, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, bisa menebak dari kata-kata Tan Yun sebelumnya bahwa kemungkinan besar, Yuan Feng meminta Yuanzi untuk mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun. Pada saat yang sama, semua orang memandang Tan Yun dengan dingin di punggung mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Tan Yun menghadapi Yuan Fengjun yang tak terduga, tetapi dia melangkah ke Kam dan memaksanya untuk membunuh putranya sendiri. Tersembunyi di udara, mata indah Zhongli Yuxin mengungkapkan persetujuan yang dalam, dan hatinya berbisik, Tan Yun terampil dalam melakukan sesuatu, tidak takut pada kekuatan, ditambah 6 bakat terbaiknya dan kemampuan untuk menantang langit. Itu adalah monster. Orang seperti itu, wanita ini akan membuat keputusan. Keluarga Zhongli akan membuat keputusan. Pada saat yang sama, lelaki tua berjubah hitam berdiri di langit di atas lautan awan, membelai janggutnya dan tersenyum, menantu sekte guru, luar biasa, luar biasa. Pada saat ini, Tan Yun menyipitkan mata, dan Yuan Fengjun, yang gemetar karena marah, berkata dengan ringan, "1." Nada samar, bagi Ubunzi, adalah panggilan kematian. Bagi Yuan Fengjun, itu seperti tanda penghinaan, tercetak di hatinya, lebih seperti pedang tajam, menusuk jantungnya. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun meminta Yuan Fengjun untuk membunuh putra kesayangannya, ini memang terlalu kejam. Tapi mata Tan Yun penuh dengan ketidakpedulian. Ayah angkat, kamu baik kepada anakmu, dan kamu tidak akan pernah melupakan anakmu sampai mati. Pada saat ini, Yuanzi memilih untuk menghadapi hidup dan mati dengan tenang. Dia tidak menangis dan meminta maaf, ayah angkat, anak itu tidak berbakti, dan dia tidak bisa memberimu akhir hari tua. Tolong maafkan anakku. Air mata Yuan Fengjun yang berlumpur menetes, tubuh tuanya bergetar, dan suara gemetar itu menjadi semakin parah, anak baik. Ayah angkat memaafkanmu. Saat dia berkata, Yuan Fengjun berteriak, ayah angkatlah yang saya minta maaf. Sebelum dia menyelesaikan pidatonya, dia dipotong oleh Tan Yun, 2. Tan Yun, tidak bisakah kamu memberi Lao Gu dan Xier waktu untuk mengucapkan selamat tinggal? Jun Yuan Feng meraung dengan suara serak. Tidak, Tan Yun tampak tenang dan keji. 3. Ayah angkat, bunuh aku. Teriak Yuanzi. Anak baik, ayah angkat, maaf untukmu. Dalam tangisan memilukan Yuan Feng, dengan lambaian tangan kanannya, bila angin yang dibentuk oleh kekuatan spiritual memotong tenggorokan Yuanzi. Ketika 4 jiwa suci Yuanzi dengan atribut angin dan guntur keluar dari kepala mereka dan hendak berbicara dengan Yuan Fengjun, bibir Tan Yun bergerak diam-diam, dan tiba-tiba, pedang terbang ungu melayang di kehampaan, dan tiba-tiba mengalahkan keempat orang bijak, jiwa. Tidak, Jun Yuan Feng menengadah ke langit dan mendesis sedih, Xier, nak. Jun Yuan Feng tiba-tiba menoleh dan menatap Tan Yun, air mata di matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang mengerikan. Tan Yun. Sebaiknya kamu menantikannya, jangan melanggar aturan dan jatuh ke tangan yang lama. Petik 2. Di hadapan ancaman, mata berbintang Tan Yun yang dalam mengandung niat membunuh, penegak hukum yang lebih tua, Anda dapat yakin bahwa orang suci ini tidak akan pernah jatuh ke tangan Anda. Tapi ingat bahwa beberapa dendam tidak dilaporkan, tetapi sebelum waktunya tiba, Ben Shengzi akan meletakkan kata-katanya di sini, suatu hari kamu akan jatuh ke tangan Ben Shengzi. Sebelum suara yang mendominasi jatuh, Tan Yun melonjak ke langit, berubah menjadi sinar ungu, meledak ke kejauhan. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Jun Yuan Feng meraung pada puluhan ribu penonton, keluar. Keluar dari sini. Kerumunan itu seperti burung horor, berebut untuk berhamburan. Jun Yuan Feng memeluk mayat berdarah Yuanzi, melayang ke udara, dan menuju ke aula sila 300 mil jauhnya. Lusinan murid inti penegakan hukum di alam jiwa suci mengikuti. Murid penegak hukum alam jiwa ilahi yang tersisa, dengan tatapan sedih, mengambil 30 mayat murid penegak hukum, dan mulai mengubur mereka. Setelah beberapa saat, aula perintah. Tuan, murid itu akan membunuh Tan Yun, dan mencegahnya kembali ke tanah suci Merit. Di antara lusinan murid, yang dikepalai adalah murid inti setengah baya dari lapisan ke-9 alam jiwa suci,
dengan mata merah di matanya. Jun Yuanfeng melambaikan tangannya, menutup matanya, dan berkata setelah keheningan yang lama, Tan Yun disukai oleh Master Sekte, dan dia berspekulasi kepada guru bahwa seseorang harus melindunginya secara rahasia. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berani datang ke sini? Fang Cheng sendirian. Di tahun depan, tidak ada yang akan memindahkannya. Yuan Feng Jun menggertakkan giginya seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. 1 tahun kemudian, itu akan menjadi rasio murid inti Sekte Suci dari 10 Vena setiap 60 tahun. Hanya ketika Anda menjadi 10 besar Anda dapat memenuhi syarat untuk dihubungi. Harta yang nyata. Pada saat itu, Tan Yun kemungkinan akan berpartisipasi. Jika dia berpartisipasi, aku akan mengirim kakak laki-lakimu untuk membunuhnya. Jika dia tidak berpartisipasi, dia juga akan menemukan cara untuk mati sebagai guru saat itu. Sekarang Zier dibunuh oleh Tan, akan ada banyak rumor dalam waktu dekat. Jika Tan Yun terbunuh saat ini, siapapun akan curiga bahwa dia adalah seorang guru. Jadi, biarkan dia hidup selama 1 tahun lagi. 1 tahun kemudian, dia pasti akan mati.